Tetapi kalau ada suku bangsa lain masuk di negeri ini merendahkan pribumi, keluar kamu dari bumi pertiwi. Percayaan saja melihat syuhrah wal istifatuh, percaya tidak mau mengkaji bahwa ini kebenaran, bahwa sebuah kebenaran informasi itu berdasarkan syuhrah wal istifatuh. Sesuatu kalau sudah viral pasti benarnya. Tidak, kita punya pelajaran dari Al-Quran. Saya coba kaji dari Al-Quran, ternyata apa? Kebenaran yang sudah ramai belum tentu benarnya. Contohnya, sejak zaman Kanjeng Nabi Isa alaihissalam tidak ada. Berangkat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, viral syuhrah wal istifatuh, Nabi Isa dipalsukan silsilahnya menjadi anak Allah. Gimana? Selama 570 tahun lebih umat manusia dijejali dengan tulisan-tulisan, dengan pengajian-pengajian, bahkan dalam ibadah-ibadah disebutkan bahwa Isa adalah ibnullah, anaknya Gusti. Datanglah Kanjeng Nabi Muhammad, tidak, Nabi Isa bukan anaknya Gusti Allah. Nabi Isa adalah anaknya Siti Maryam, tetapi dia memang hamba Allah yang suci, yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Ribut orang-orang Nasrani, marah mereka semuanya tidak percaya. Kenapa? Muhammad melakukan pemalsuan sejarah, melawan apa yang sudah diyakini sama para penisepuh yang lebih dahulu. Ulama-ulama besar dari dahulu nggak ada yang ngomong begitu. Kenapa Muhammad punya pendapat seperti itu? Tapi hari ini tanya, apa argumenmu? Karena mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba Nabi Isa jadi anak Allah. Kalau saya tanya panjenengan semua hari ini, Nabi Isa putrane Gusti Allah napa putrane Maryam? Ibrahim mengeluarkan tesis yang tanya panjenengan semua hari ini, Nabi Isa putrane Gusti Allah napa putrane Maryam? Menyimpang dari yang diyakini selama ini. Tetapi kira-kira yang benar pangeran itu bulan, bintang, matahari, menyimpang dari yang diyakini selama ini. Tetapi kira-kira yang benar pangeran itu bulan, bintang, matahari, menyimpang apa Gusti Allah? Walaupun saat itu banyak orang yang tidak percaya, bahkan Ibrahim diajak debat oleh sang raja keok debat, sudah kalah debat, kekeh saja Ibrahim disanksi, dihadapi dengan hukum, dipecat dari organisasinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan di hadapan para malaikat, Inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Sungguh aku akan menciptakan makhluk berkulit kasar dari tanah lempung yang kering. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini gelas apa ember atau? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Maka seluruh malaikat yang diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam itu pun sujud menghormatinya kecuali iblis. Allah bertanya, apa yang menghalangi kamu wahai iblis tidak mau sujud menghormati Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Iblis menjawab, Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin.
Makanya aku tidak mau sujud menghormat kepada Adam, ya Allah, karena aku lebih baik dari dia. Inilah sifat iblis yang merasa lebih hebat daripada orang lain. Allah bertanya, kenapa kamu merasa lebih hebat daripada Adam? Misalnya kok jadi kecil banget. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Iblis merasa bahwa lebih mulia daripada Adam karena faktor asal muasalnya, faktor turunannya, faktor bahannya, faktor gennya. Aku tidak mau hormat kepada Adam karena aku dibuat dari api, sedangkan Adam dibuat dari tanah. Inilah makhluk pertama yang pamer turunan, pamer nasab, pamer silsilah di hadapan makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu, kalau nanti ada orang yang pamer turunan, merendahkan nasab orang lain, merasa nasab dirinya lebih mulia, sebenarnya orang tadi turunan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Saking kepinginnya dihormati oleh orang lain, saking pinginnya merasa berbeda dari orang lain, kadang-kadang orang membuat gelar-gelar yang tidak dimiliki orang lain. Nanti kita akan bertemu dengan kelompok orang yang menggunakan gelar-gelar kesombongan. Hamba Allah yang dimuliakan, Allah kemudian berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Hai iblis, karena kamu telah sombong dengan kedudukanmu dan nasabmu, karena kamu telah sombong dengan silsilahmu sampai tidak mau menghormati orang lain, dan kamu merasa lebih berhak dimuliakan daripada orang lain. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah dari surga ini, kau terkutuk wahai iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah diberi sebuah negeri yang teramat subur dan indah. Sampai seorang wartawan dari Timur Tengah pada tahun 62 pernah menulis sebuah buku, judulnya Fi Indonesia, di Indonesia. Lalu ada satu judul di tengah-tengahnya, Yaumun fil Jannah, satu hari di dalam surga. Ia berkata, yang kumaksudkan dengan surga bukanlah surga di yaumul kiamah sebagai tempat pembalasan, karena untuk memasukinya harus banyak amal solehnya. Yang kumaksudkan dengan surga bukan surga di hari akhirat nanti. Yang kubicarakan dengan surga dalam buku ini, yang kukatakan dengan surga dalam pembahasanku kali ini adalah surga di dunia. Bukanlah surga di yaumul kiamah sebagai tempat pembalasan, karena untuk memasukinya harus banyak amal solehnya. Yang kumaksudkan dengan surga bukan surga di hari akhirat nanti. Yang kubicara, surga di dunia bukan Swaisir, surga di dunia bukan Palestina, surga dunia bukan Yaman, surga dunia bukan yang lainnya. Surga dunia adalah Pulau Jawa di Indonesia. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bagaikan surga zaman Kanjeng Nabi Adam. Manusia boleh masuk di dalamnya, wanita boleh masuk di dalamnya, malaikat boleh tinggal di dalamnya, iblis pun boleh tinggal di dalamnya, jin boleh tinggal di dalamnya. Tapi kalau sudah merendahkan nasab orang lain, maka dia harus keluar di negeri ini. Nasab orang lain, maka dia. Jangan ada kesombongan di antara kita. Jangan ada kesombongan di antara kita. Orang Jawa tidak boleh sombong di atas orang Sunda. Orang Sunda tidak boleh sombong di atas orang Aceh, orang Padang, orang Batak, orang Betawi. Semua yang tinggal di negeri ini silakan hidup berdampingan bineka tunggal. Maka kalau nanti ada orang datang di Indonesia, orang silakan hidup berdampingan. Cina silakan masuk di sini asal jangan suka menghina. Orang Eropa silakan masuk asal jangan bikin sampah serapah. Orang Arab silakan asal beradab. Orang Japan silakan akan sopan. Tetapi kalau ada suku bangsa lain masuk di negeri ini merendahkan pribumi, keluar kamu dari. Cina silakan masuk di sini asal jangan suka menghina bumi pertiwi.
Karena apa? Bangsa Indonesia ini bangsa yang paling suka menerima tamu. Londo datang diterima, Jepang datang diterima, Inggris datang diterima, Portugis datang diterima. Tapi begitu sadar bangsa ini bahwa kedatangan mereka menjajah anak-anak negeri ini, maka anak negeri tinggal diam. Kurang apa hebatnya 350 tahun Belanda menjajah Indonesia? Kurang apa hebatnya Jepang 3,5 tahun menjajah Indonesia? Begitu bangsa Indonesia dari Sabang sampai mereka sadar, mereka pun diusir pulang mempermalukan dirinya sendiri. Gimana Bapak? Hamba Allah yang dimuliakan, benar bangsa ini kadang-kadang saking kayaknya suka lupa dengan dirinya. Ada cerita dulu saudara-saudara, yang namanya kancil kecemplung sumur, gajah muncul. Dia tanya, "Cil, ya apa kowe ndelik nang kene, Cil?" "Ya, kamu lihat ke atas. Itu langitnya sudah obah-obah mau ambruk. Mulanya aku ndelik di tempat ini. Makanya kalau kamu ingin selamat, mestinya kamu juga ada di sini." Gajah percaya dengan hoak. Yang namanya kancil kecemplung sumur, gajah muncul. Dia tanya, "Cil, ya apa kowe ndelik nang kene, Cil?" "Ya, kamu lihat ke atas. Itu langitnya sudah obah-obah mau ambruk. Mulanya aku ndelik di tempat ini. Makanya kalau kamu ingin selamat, mestinya kamu juga ada di sini." Gajah percaya dengan hoak. Yang kelihatan bergerak itu bukan langit tetapi awan yang ketiup angin. Tapi gajah tidak mau klarifikasi, percayaan saja, melihat syuhrah wal istifadah, percaya tidak mau mengkaji bahwa ini kebenaran. Apa akibatnya? Akibatnya gajah ngerayu kancil, "Cil, aku tak melu nyemplung situ ya, Cil, tidak bisa. Ini hanya cukup untuk aku." "Bayar ndak apa-apa, Cil, nyuap ndak apa-apa." Ini kata kancil. "Ja, yang kamu memang ingin masuk di tempat ini bersama dengan aku biar sama tidak kurbuhan langit yang mau ambruk itu, idealnya kamu yang di bawah, aku yang di atas. Carane angkat aku dulu, nanti kamu nyemplung yang di bawah, aku di atasmu." Gajah percaya. Lalu kancil diangkat, akhirnya gajah nyemplung, basan gajah nyemplung, kancilnya lari. Apa kata gajah? "Nyemplung, Cil, mau taruh kue nang kono." Lalu kancil bernyanyi, "Gajah, gajah, kowe tak kandani, sawangan langite katon obah-obah. Gajah, gajah, iku pertandane langit." Gajah nyemplung, basan gajah nyemplung, kancilnya lari. Arep amruk dina iki kiamat, gajah mulane adewe iku nyemplung kene, jancane ras kebrukan langit kang genteongan, sawangan pisan maneh obahe saya akeh, sajake wis meh tamat, donya iki kiamat. Nyemplung gajah, kancil tembang lagi. "Gajah, gajah, wis eneng dhuwurmu, saiki tak lunga, saiki tak nyolok, sing tak apusi kowe, janjane sing obah iku ora liya megane, mangerti yo janjane sing tak apusi kowe." Gajah kecemplung sumur karena tertipu dengan kebohongan kancil. Maka waspada bangsa Indonesia, panjenengan sudah bangsa yang hebat, panjenengan bangsa yang subur. Jangan percaya ada yang mengatakan bangsa ini kalau tidak ada kami masih nyembah kayu, bangsa ini kalau tidak ada kami negeri ini akan tidak damai. Omong kosong. Kenapa? Negerimu sampai sekarang masih kelaparan, masih kesulitan, masih perang saudara. Indonesia sudah aman dari dulu. Gimana Bapak? Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh gajah menang lawan kancil, tapi kancil sekali-kali tidak boleh sombong. Karena apa? Ada makhluk sederhana, makhluk yang kelihatan kecil dan lamban jalannya bisa mengalahkan kancil. Saking sombongnya, karena kancil sudah mengalahkan gajah, dia nantang keong.
Keong, melakumu kok cemek ngono iku. Balap karo aku. Keong pinter. Semua keong dari Sabang sampai Merauke di WA. Satu suara. Di mana saja ada orang yang manggil keong, semua hanya satu suara. Kuk. Berangkat dari Aceh, lari kancil dengan kencang. Dia panggil keong, sudah di depannya. Panggil lagi keong, sudah di depannya, kuk di depannya, lari kencang, kuk di depannya. Akhirnya apa? Kancil yang merasa hebat dan sombong pada akhirnya dikalahkan oleh keong. Karena apa? Karena ada persatuan Indonesia. Bangsa sehebat apapun, Anda boleh mengatakan super power, Anda boleh mengatakan negara yang hebat, tapi kalau berhadapan dengan bangsa Indonesia yang telah bersatu dari Sabang sampai Merauke, insya Allah Anda tidak akan berdaya di tempat ini. Ini apa badan? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita selama ini dihinakan orang lain karena percaya dengan hoax. Yang namanya hoax itu bukan cuma berita-berita yang pacaran dan fitnah dengan para pejabat, bukan. Dan penjajahan yang paling berbahaya yang ditimbulkan oleh hoax adalah kalau penjajahan berlandaskan agama. Gimana? Hamba Allah yang dimuliakan. Maka haul hari ini yang kita laksanakan sebenarnya adalah dalam rangka menyelamatkan sejarah Onje agar supaya nanti sejarahnya tidak diputar balikkan. Onje besok bikin istilah haul Onje sebelum diambil oleh orang lain. Malang sudah diambil oleh orang lain. Solo sudah diambil oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan Solo dan Malang. Daerah-daerah lain sudah diambil oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan masyarakatnya. Idealnya Solo, kalau akan disebut haul Solo, maka haulnya Sultan Agung, tetapi bukan haul Sultan Agung untuk Solo hari ini. Ada apa? Karena kita percaya dengan hoak. Oleh karena itu hari ini kita mengadakan haul di sini adalah dalam rangka menyelamatkan sejarah saudara-saudara. Bahwa ada pini sepuh Mbah Abdullah di tempat ini, bahwa ada ulama-ulama yang telah membesarkan negeri ini, yang telah berjuang untuk daerah ini. Kalau tidak segera diadakan, maka akan dirubah oleh orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan, kenapa? Karena ada yang punya kaidah katanya begini, umat Islam harus percaya bahwa sebuah kebenaran informasi itu berdasarkan syuhrah wal istifadah. Sesuatu kalau sudah viral pasti benarnya. Tidak, kita punya pelajaran dari Al-Quran. Saya coba kaji dari Al-Quran, ternyata apa? Kebenaran yang sudah ramai belum tentu benarnya. Contohnya, sejak zaman Kanjeng Nabi Isa alaihissalam tidak ada. Berangkat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, viral syuhrah wal istifadah, Nabi Isa dipalsukan silsilahnya.